Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Paharul Rijal SSY MH selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Konstitusi serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Nama saya Peri Irawan dengan nomor induk mahasiswa 120303048 dari kelas HTNB semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Hukum Konstitusi, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Baik, langsung saja pada pertemuan pertama, yakni membahas mengenai ekspektasi perkuliahan. Nah, menurut saya, perkuliahan secara daring tidak akan bisa efektif seperti halnya perkuliahan tatap muka secara langsung. Mengapa? Karena disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, dalam berlangsungnya perkuliahan di masa pandemi ini diharapkan kita semua bisa memaksimalkan fasilitas yang telah disediakan seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, Eknos, dan lain sebagainya sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya langsung saja kepada pertemuan kedua, yakni mengenai konsep konstitusi. Di sini ada asal muasal konstitusi. Dalam bukunya yang berjudul The Republic, Aristoteles menyebutkan bahwasanya istilah politea sama dengan konstitusi dan nomoi sama dengan undang-undang. Dan pada masa Yunani, istilah konstitusi ini erat hubungannya dengan sebutan Respublica Constituere. Dan selanjutnya pada masa Roma. Pada masa ini, lahirnya sebuah konstitusi dilatar belakangi oleh dominasi kaum gerejawan yang didasarkan pada sebuah sumber hukum yang disebut dengan kanonik. Dan pada masa Inggris, pada masa ini mulai dikenal istilah Constitution of Clarendon yang diresmikan oleh Raja Hendrik II pada Januari 1164, di mana substansinya membahas mengenai batasan kewenangan pengadilan gereja. Dan di Perancis dikenal istilah konstitusi yang disebut dengan constituer yang artinya membentuk. Sementara di Belanda, konstitusi dikenal dengan istilah grondwet atau aturan dasar. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai konstitusi menurut para ahli. Salah satunya menurut Brian Thompson yang mengemukakan bahwasanya konstitusi merupakan aturan tertulis yang mengatur tentang jalannya sebuah roda organisasi. Adapun tujuan dari konstitusi tersebut yang pertama ada sebagai pengatur kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan juga arah penyelenggaraan kekuasaan. Nah, selanjutnya ada fungsi konstitusi, yang mana fungsinya adalah sebagai jawaban berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Dan muatan konstitusi yang pertama ada pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar, pemisahan dan pembatasan kekuasaan. Adapun klasifikasi konstitusi dalam hal ini Cassiwer membedakan konstitusi menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, konstitusi derajat tinggi dan juga konstitusi derajat tidak tinggi, konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan, serta konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Nah, mengenai prinsip dasar konstitusi, cita hukum adalah maksud, semangat, visi misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum. Adapun pertemuan ketiga yakni membahas mengenai sejarah konstitusi. Yang pertama ada kedudukan konstitusi. Dalam hal ini, kedudukan konstitusi terbagi menjadi 3, yaitu sebagai pembatas kekuasaan, sebagai pengatur kekuasaan, dan sebagai penyamaan HAM. Nah, kembali kepada sejarah konstitusi, seperti yang telah disebutkan tadi, Yunani merupakan salah satu negara yang banyak melahirkan para filsuf yang dianggap memiliki kontribusi besar dalam perkembangan hukum konstitusi. Adapun beberapa filsuf tersebut diantaranya adalah Socrates, Plato,
dan juga Aristoteles. Nah, dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran rule of law. Aliran ini didasari oleh pemikiran Appidice yang beranggapan bahwasanya hukum dasar itu tidak harus tertulis. Dan aliran kedua yakni aliran Risted. Aliran ini didasari oleh pemikiran beberapa tokoh seperti Immanuel Kant, Paul Loban, Julius Stahl, dan Fichte, yang mana ia menghendaki bahwasanya hukum dasar itu haruslah tertulis. Adapun sejarah konstitusi di dunia, mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda, dimulai dari Piagam Madinah sampai dengan konstitusi India. Nah, lanjut kepada pertemuan keempat mengenai terbentuknya konstitusi. Di sini ada asas atau ciri dari negara hukum. Di antaranya ada asas pengakuan dan perlindungan HAM, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan juga asas konstitusional. Nah, secara garis besar, terdapat 3 proses pembentukan konstitusi. Di antaranya ada given. Pada proses ini, konstitusi terbentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Dan yang kedua ada on purpose. On purpose di sini merupakan proses di mana pembentukan konstitusi yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara dengan petinggi-petinggi negara atas dasar kesadaran mereka masing-masing. Dan yang ketiga ada revolution. Revolution di sini merupakan sebuah proses pembentukan konstitusi atas dasar perlawanan atau upaya-upaya yang sangat fundamental dan sangat menyeluruh. Nah, di sini Han Nawiski berpendapat bahwasanya stat fundamental norm merupakan sebuah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Berdasarkan teori von Steuvenbau, Rechtsordnung, terdapat 4 poin. Yang pertama ada norma fundamental negara, aturan dasar negara, undang-undang formal, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Nah, dalam sebuah konstitusi, ideologi erat kaitannya dengan norma. Yang dimaksud dengan ideologi di sini merupakan keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Sedangkan norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut kepada pertemuan kelima mengenai isi dan sifat konstitusi. Di sini ada isi konstitusi menurut beberapa para ahli ya. Salah satunya menurut Casey Ware. Ia membedakan isi konstitusi menjadi isi konstitusi negara kesatuan, yang mana isinya struktur umum negara atau alat perlengkapan negara, hubungan kekuasaan, dan hubungan negara dan juga warga negara. Dan ada isi konstitusi negara federal. Di sini ada wewenang pemerintah federal dan bagian, serta wewenang semua pemerintah bagian secara limitatif. Sementara menurut Bagirmanan, isi konstitusi yakni susunan organisasi negara, alat-alat kelengkapan negara, tugas wewenang, serta hubungan antara organ negara yang satu dengan yang lain, dan hubungan antara warga negara serta warga negara dengan pemerintah. Selanjutnya ada C.F. Strong, yang membedakan isi konstitusi menjadi kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. Nah, selanjutnya ada sifat konstitusi. Menurut Astim Rianto, terdapat beberapa sifat konstitusi. Di antaranya ada luas, tegas, realistis, idealistis, konservatif, dan progresif. Selanjutnya lanjut kepada pertemuan ke-6 mengenai nilai konstitusi. Apa sih nilai konstitusi itu? Nilai konstitusi merupakan nilai yang dianggap sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi. Nah, dalam hal ini, Karl Lowenstein membagi nilai-nilai konstitusi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada normatif. Nilai normatif di sini
merupakan penerimaan atau pengakuan segenap rakyat dari suatu negara terhadap sebuah konstitusi yang benar-benar murni dan konsekuen. Dan yang kedua ada nominal. Apa sih nilai nominal itu? Nilai nominal itu ialah kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya konstitusi tersebut. Dan yang terakhir ada semantik. Nilai semantik adalah nilai di mana konstitusi yang dilaksanakan dan diberlakukan dengan penuh, namun hanya sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Dan pertemuan ketujuh yakni perubahan konstitusi. Di sini dijelaskan mengenai cara perubahan dari konstitusi itu sendiri. Yang pertama ada revolusi, yaitu suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap keberadaan sebuah negara, yang otomatis termasuk dengan konstitusinya. Dan yang kedua ada perubahan arti dari kalimat yang tetap, yaitu penafsiran ulang terhadap sebuah konstitusi. Yang ketiga ada perubahan formal, yaitu perubahan redaksi dalam sebuah konstitusi. Dan yang keempat ada keputusan hakim. Yang kelima ada kebiasaan konstitusi. Nah, selain itu terdapat juga beberapa faktor yang mendorong perubahan konstitusi dalam sebuah negara. Di antaranya yaitu perkembangan peradaban, perang, krisis ekonomi, negara kesejahteraan, dan pandangan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada amandemen formal. Yang pertama, pada umumnya, konstitusi bersifat kaku atau rigid dengan tujuan. Dan yang kedua ada konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana ataupun serampangan. Dan rakyat di sini harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan dalam sebuah konstitusi. Dan dalam sistem federal, perlu adanya persetujuan dari negara bagian, serta hak dan individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Nah, selanjutnya ada juga cara perubahan konstitusi oleh lembaga legislatif. Yang pertama ada quorum of members and qualified vote. Dan yang kedua ada pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Yang ketiga ada sidang gabungan oleh rakyat melalui referendum dan oleh sebagian besar negara bagian serta oleh suatu badan khusus. Nah, dan yang terakhir ada juga bentuk-bentuk perubahan. Yang pertama ada penggantian, yakni mengganti dengan sebuah konstitusi yang baru ya. Dan yang kedua ada perubahan, yaitu menambah ketentuan dan mengurangi ketentuan dan mengubah ketentuan. Perlu dibenarkan yang pertama tadi ada penggantian dan yang kedua ada perubahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.